Halo guys, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya dunia terus berubah? Kok bisa sih yang dulu biasa aja sekarang jadi revolusioner? Nah, kali ini kita bahas konsep keren dari Hegel dan Engels yang namanya negasi dari negasi. Bukan cuma soal filsafat ribet, tapi ini juga nyambung banget ke sejarah, sains, dan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu negasi dari negasi? Negasi dari negasi itu kayak hukum perubahan alam semesta. Engels bilang, ini hukum perkembangan yang sangat umum. Artinya, ini hukum yang gak cuma berlaku buat satu hal aja, tapi buat semua aspek kehidupan, alam, sejarah, bahkan pikiran. Intinya, perubahan itu nggak cuma soal ganti yang lama dengan yang baru, tapi lebih kompleks. Sesuatu yang lama ditentang, terus dari pertentangan itu muncul sesuatu yang baru. Dan uniknya, yang baru ini bukan cuma ganti total, tapi juga mengandung elemen dari yang lama. Jadi ada unsur pelestarian sekaligus pembaruan. Misalnya, bunga. Kuncup berubah jadi bunga, terus bunga berubah jadi buah. Bunga hilang, tapi sebenarnya dia tetap ada di dalam buah sebagai bagian dari proses alami tumbuhan. Negasi itu positif. Nah, penting banget buat diingat. Negasi di sini bukan berarti menghancurkan total. Negasi itu bukan delete, tapi lebih kayak replace with upgrade. Bayangin, software di HP-mu versi lama dihapus, tapi fitur-fiturnya yang penting masih ada di versi yang baru, dengan tambahan lebih canggih. Gitu juga dengan konsep ini. Sejarah, berulang atau berkembang. Pernah dengar istilah history repeat itself? Nah, dialektika nggak setuju sama pemahaman dangkal ini. Sejarah kelihatan berulang, tapi sebenarnya ada pola perkembangan. Engels bilang sejarah itu kayak spiral. Kelihatannya muter-muter, tapi sebenarnya naik ke level yang lebih tinggi. Contohnya, pertama, perbudakan. Dulu, perbudakan dianggap maju karena masyarakat berkembang dari barbarisme ke peradaban. Kedua, feodalisme. Perbudakan dihapus dan diganti feodalisme yang lebih efisien buat produksi. Ketiga, kapitalisme. Feodalisme ditolak lagi. Terus muncul kapitalisme yang jauh lebih progresif. Yang keempat, sosialisme. Masa depan. Kapitalisme akan diganti sosialisme, tapi unsur-unsur penting kapitalisme kayak teknologi dan industri tetap dipakai. Ini bukan pengulangan bro, tapi evolusi. Setiap tahap menghapus tahap sebelumnya, tapi juga mempertahankan apa yang relevan. Dari alkemis ke fisika nuklir, kita juga bisa lihat hukum ini di sains. Alkemis di abad pertengahan, mereka percaya logam kayak timbal bisa diubah jadi emas. Waktu itu, idenya dianggap absurd. Kimia modern, alkimia ditolak pas kapitalisme muncul, dan ilmu kimia lahir. Kimia modern bilang elemen itu nggak bisa diubah. Fisika nuklir, abad ke-20. Surprise. Penemuan fisika nuklir membuktikan elemen bisa diubah. Ide alkimia kembali, tapi dengan cara yang jauh lebih ilmiah. Jadi ide gila bisa balik lagi, tapi dalam bentuk yang lebih canggih karena ditopang pengetahuan baru. Kapitalisme progresif tapi usang.
Kapitalisme itu kayak tahap dalam kehidupan. Dulu dia revolusioner, bikin teknologi maju, menciptakan pasar global, dan ningkatin produksi. Tapi sekarang sistem ini udah keropos. Kenapa? Karena kontradiksi di dalamnya. Pertama, produksi makin gede tapi keuntungan cuma buat segelintir orang. Kedua, kaya makin kaya, miskin makin terjebak. Dan yang ketiga, teknologi bisa bikin hidup semua orang lebih baik, tapi malah dipakai buat perang atau eksploitasi. Dialektika bilang, kapitalisme enggak bakal bertahan selamanya. Sistem ini akan dinegasikan oleh sosialisme yang bakal ngasih solusi lebih adil. Dunia kebebasan akhir prasejarah. Menurut Engels, sosialisme itu bukan cuma akhir dari kapitalisme, tapi juga awal sejarah sejati manusia. Ini adalah loncatan dari dunia kebutuhan ke dunia kebebasan. Apa maksudnya? Pertama, semua orang bisa mengakses sumber daya tanpa harus eksploitasi orang lain. Kedua, konflik kelas bakal hilang karena alat produksi dimiliki bersama. Dan yang ketiga, perbedaan antara kota dan desa, kerja fisik dan kerja pikiran bakal pudar. Bayangin, dunia di mana teknologi AI, industri, dan sains nggak dipakai buat cari untung, tapi buat bikin kehidupan semua orang lebih baik. Itu tuh versi dialektika. Relevansi buat hidup kita. Hukum negasi dari negasi ngajarin kita buat nggak mandek di status quo. Segala sesuatu di dunia ini berubah, nggak ada yang abadi. Dan perubahan itu bukan chaos, tapi punya pola dari yang lama ke yang baru, sambil mempertahankan apa yang penting. Jadi kalau lo ngalamin kegagalan atau stuck dalam hidup, ingat aja itu bagian dari proses negasi. Yang penting lo bisa negasi phase itu ke level yang lebih tinggi. Jadi guys, negasi dari negasi itu bukan cuma teori abstrak. Ini hukum yang bisa kita lihat di mana-mana, di sejarah, sains, bahkan kehidupan sehari-hari. Kalau lo ngerti pola ini, lo bakal paham bahwa setiap perubahan, meskipun kelihatannya chaos, sebenarnya punya arah. Dan ingat kata Marx, para filsuf cuma menjelaskan dunia, tapi tugas kita adalah mengubahnya. So, jangan cuma jadi penonton sejarah, jadilah pelaku perubahan. Komen di bawah gimana menurut kalian konsep ini relevan buat kehidupan sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau konten ini nambah wawasan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.